bangganya ya, karena kan ini filmnya juga syutingnya bulan Juni lalu, dan film ini memang waktu itu antara kita mau syuting sama enggak aja pada masih saat pandemi juga ya, jadi kayak ada rasa lega dan juga bisa menjadi bagian dari film yang dulunya tuh banyak sekali digandrungi sama anak-anak milenial, late milenial juga, yang kebetulan meratingkan film Mumun pada masanya, termasuk sendiri. Semoga ya apa yang kita kerjain tuh, yang kemarin kita hasil dari premier itu benar-benar ngebekas juga sih sama anak-anak yang dulu nonton. Excited sih, karena kan dibilang kan rumornya banyak yang nungguin. Kalau nungguin berarti mereka ada minat untuk nonton. Itu dulu sih sebenarnya kan challenge ketika kita membuat satu film itu kan membawa mereka untuk menonton. Ketika mereka udah ada minat untuk nonton, animonya udah kuat, tinggal bagaimana mereka menikmati suguhan itu seperti apa, semoga bisa menghibur. Itu sih harapan kita. Kalau dari sisi saya dia adalah untuk memberikan tantangan setiap karakter itu akhirnya bisa bermain dengan baik, karena kan cerita ini kan emang udah bagus banget ya, dan Pak Diraj dan sutradara Mas Rizal itu menentukan karakter ke setiap pemain itu menjadi sesuatu hal tantangan gitu, untuk menciptakan cerita ini akhirnya menjadi lebih real lagi. Yang pertama, Mumun itu adalah seorang kembang desa, dan juga dia dari perawakannya memang terlihat cantik dan digandrungi sama pria-pria di kampungnya tersebut. Dia memang sopan santun anaknya dan juga selalu mengutamakan keluarga. Mumun seorang anak yang penurut ya, bahkan dia pengennya kerjanya tuh deket dari keluarga, ngebangun warung sendiri untuk bisa bantu-bantu keluarga gitu. Dan dia udah menjalin hubungan lama dengan pacarnya Junet, dan mereka bahkan sedang membicarakan pernikahan mereka berdua, tapi lagi nabung nih gitu. Jadi mereka memang orang yang secara hubungannya tuh dewasa banget sebenarnya. Cintanya tulus lah satu sama lain. Nah, Mimin ini orangnya lumayan kerenggut ya perhatiannya semenjak dia kecil gitu, karena Mumun tuh selalu dispesialin di tengah-tengah warga, karena Mumun memang orangnya terlalu manis gitu, sedangkan Mimin kembarannya memang punya sifat yang berbeda, lebih cuek, lebih kalau misalnya warga tuh lagi ada mereka berdua tuh suka Mimin itu, Mimin ya? Sampai Mumun, jadi kehadirannya Mimin tuh seperti tidak dipengenin gitu, sehingga dia lulus SMA dia cabut ke Jakarta, karena dia ini kebetulan Betawi pinggiran yang tinggalnya di Keranggan Cibubur. Jadinya Mimin cabut ke kota untuk membuktikan sama keluarganya kalau dia tuh bisa sebenarnya jadi orang yang sukses kerja di gedongan gitu kan. Dan dia ternyata ya melakukan segala cara lah supaya bisa menarik perhatian orang-orang desa dan kampung itu mempercayai kalau dia itu sukses di luar. Nah, dia balik dengan identitas yang berbeda, sehingga dia nggak mau lagi disama-samain sama Mumun. Kalau di sini berperan sebagai Junet ini tadi pacarnya Mumun, orangnya tulus, orangnya pekerja keras, orangnya mudah menolong, hampir sempurna lah kalau dari sosok Junet. Cuman dia kadang-kadang bisa dibilang overthinking ya. Dia selalu banyak mikir, ini nanti akan seperti ini, kalau belum tentu terjadi gitu. Dan itu yang ngebuat dia sedikit ngerasa kayak ada perasaan jadi pengen terlibat dengan urusan yang seharusnya bukan urusannya dia gitu. Jadi karena orang sifatnya penolong tadi ya, jadi Junet ini saking baiknya dia selalu terlibat sama urusan yang bukan urusannya dia. Jadi dia suka bantuin orang yang sebenarnya orang juga mikir ngapain sih lu ikut-ikutan gitu loh. Kayak waktu dia coba untuk menolong Mimin, ini kan harusnya bukan urusan lu gitu, lu kenapa sih harus gini-gini gitu. Jadi si Junet pada dasarnya sebenarnya dia punya maksud yang baik, tapi kadang-kadang sulit untuk diterima oleh orang yang mau dia bantu gitu. Kalau Jeffrey adalah bertolak belakang dengan Junet ya, selalu bertolak belakang. Junet itu Jeffrey itu dia pekerja keras dalam hal yang negatif. Dia mengumpulkan duit, pekerjaan dia adalah debt collector, tukang palak lah. Terus kedua, menghalalkan segala cara gitu. Dan ketiga, jatuh cinta dengan pandangan pertamanya untuk Mumun, gimana caranya dia bisa
dekat sama Mumun. Nah, dikarenakan itu sesuatu hal yang nggak mungkin, dia percaya dengan namanya tahayul. Dia membutuhkan sosok orang yang mengaku dukun, yang sekarang lagi apa nih kan, dukun-dukun ini pas banget nih filmnya nonton dukun. Dukun ya. Jadi dia berusaha untuk membujuk si Hussein untuk gimana caranya dia bisa deket dengan si Mumun. Dimas dulu. Oh, aku dulu ya. Oke. Awalnya sebenarnya waktu aku dikabarin untuk peran Junet, untuk peran Jeffrey. Jujur iya ya. Ya udah dekat aja ya. Oh Jeffrey, iya nih jadi karena kita udah tahu sinetronnya jadi pocong terus kayak oke. Peran antagonis nih gitu. Gimana ntar challenge-nya segala macam. Hamin 2 sebelum reading switch jadi Junet. Gitu ceritanya lu baru tahu. Sus jadi Junet. Sus jadi Junet. Terus ternyata teman main partnernya adalah Aca gitu yang udah kita hampir belasan tahun kita nggak ketemu. Dan Aca waktu itu juga belum juga masuk. Jadi ada lagi yang main gitu. Tapi berharapnya semoga kita dipertemukan lagi ya gitu. Dan ternyata alhamdulillah kita ketemu di sini, masuk ke sini, ketemu Aca. Dan gue yang udah lama 2 tahun gue nggak bermain film, ketemu dengan orang yang dulu juga gue sempat hiatus nggak main, terus ketemu lagi sama dia yang ngingetin gue bagaimana lo main tuh enaknya seperti apa gitu. Jadi gue ngerasa kayak sangat senang sekali sih kebantu. Dan ternyata project pertama kali gue syuting sama Mas Rizal, karena Aca sebelumnya pernah syuting sama Mas Rizal, gue banyak komunikasi sama Aca. Mas Rizal seperti apa nih, buahnya seperti apa, biasanya contekan seperti apa gitu. Jadi banyaklah cheat code-nya yang keluar dari Aca. Dan sama Volan, gue inget banget pertama kali kesan ketemu sama dia diem aja, dia duduk berdua sama cewek ini. Terus kayak ini orang gimana sih, kayak nggak asik ya. Dia pakai masker, semua kita udah copot masker di sini. Kesannya kita semua kena COVID, jadi dia kayak tetap dengan maskernya itu. Curhat dia. Terus ini kayaknya orangnya nggak asik nih. Apa memang dia lagi pengen mendalaman karakter ya sebagai si Jeffrey gitu. Kita baru mulai ngomong tuh kayaknya hari ketiga reading ya. Dia udah mulai ini itu. Awalnya dia cuma senyum aja gitu. Hari ketiga dia mulai asik nih. Ternyata dia orangnya nggak itu kok. Jadi buat partner yang besok ketemu sama Volan jangan terlalu menganggap dia saya harus berubah. Ternyata orangnya tuh menyenangkan dan enak banget dia tuh mulai agak longgar tuh nggak lo ketika kita suruh membuka diri kita sendiri pas reading kayak cerita tentang keluarga. Bahkan gue pancing kan Jeffrey dong, ayo dong. Jadi sebelum reading tuh kita masuk ke skrip, kita harus menggali tentang diri kita sendiri dulu. Kayak harus jujur nih sama partner lawan main, kayak apa sih lo tuh datang dari keluarga mana, terus habis itu kayak lo permasalahan lo apa gitu. Pagu merah. Baru deh. Itu sih. So far sih menyenangkan. Kalau Aca ya dulu itu pas lagi pulang ke sini memang niatnya hanya pengen ketemu keluarga. Karena udah 2,5 tahun nggak ketemu keluarga. Pulang terus dapetlah tawaran film. Nah salah satunya film ini. Waktu itu lagi di tengah-tengah syuting film lain, dapet film ini, terus ditawarin jadi pocong gitu kan. Terus pikir pocong nggak salah nih. Itu gue pikir juga lu gak bakal mau karena itu awalnya. Iya kan. Terus kayak ini nggak ada pemain lain apa? Kenapa gue disuruh jadi pocong gitu kan? Terus ternyata ini IP-nya Bang Mandra, bla bla bla. Jadi dari sinetron yang dulunya ini banget. Ini sekalinya mereka ngumumin akan dibuat film yang komen 30.000 orang. Gue tertarik dong. Oke. Terus ya udah akhirnya pas lagi dikasih skripnya, kok enak nih alur skripnya gitu. Maksudnya alurnya tuh udah langsung kebaca gitu kira-kira karakter ini tuh penceritainnya pengen kemana gitu. Lalu belum juga memutuskan untuk iyain film ini, udah ada tuh pemain-pemainnya kan. Mainlah sama Dimas katanya. Terus waktu oke, Dimas. Oke. Tapi lu belum tahu gue jadi siapa kan? Belum tahu, tapi pokoknya ada lu gitu. Ya udah akhirnya bergabunglah di film ini dan juga ngerasa seraknya karena ternyata tahu karakter kembar. Itu benar-benar pancingan banget sih gitu. Jadi pas tahu karakter kembar tuh baru akhirnya oke. Nggak usah mikir-mikir lagi deh kalau karakter kembar gue pengen gitu. Mau. Ya udah akhirnya terjadilah si Mumun ini. Dan dia attention to detailnya bagus loh. Jadi ketika kita awalnya tuh nggak ada konsep gimana membedakan antara ini ya, antara Mumun dengan Mimin. Awalnya cuma dari rambut dan gaya, terus tiba-tiba kalau bisa, kalau kembar identik tuh ada tetap satu yang membedakan apa, tapi jangan terlalu ketok nih, jangan terlalu detail gitu. Kayaknya yang dibikin adalah perbedaannya di
Tai lalat di sini. Dibikin kecil tapi bukan tai lalat yang gede tapi kecil gitu. Gini. Ya karena memang kan yang susah kan dalam film ini kan emang orang tahu yang main Acha itu cuma satu. Untuk orang menikmati cerita 1,5 jam dengan karakter yang dia nggak percaya kalau Acha tuh ada 2 itu kan susah banget gitu kan. Jadi ya menurut aku itu aja sih yang sebenarnya PR-nya gimana saya supaya tetap beda gitu, ngebedain. Dan selain di soul-nya yang kita bentuk, ya pengennya kelihatan ada di fisiknya juga. Dan karena aku nggak bisa berubah dalam waktu yang cepat, misalnya rambutnya satu keriting satu lurus aja udah dengan syuting yang berapa hari aja kita udah nggak bisa nungguin makeup yang macam-macam. Jadi akhirnya ya itu yang dipilih gitu. Waktu pertama kali tawarin sih agak bingung juga ya. Tertekan. Horor. Makanya lu diam aja. Horor gitu ya. Terus tiba-tiba nanya filmnya apa gitu. Mumun. Filmnya dulu sinetron seru nih tapi horor. Gimana ya gitu. Gimana ya? Ya udah deh, ambil deh gitu. Tapi ada lagi satu pertanyaan langsung dari Pak Diretsnya. Kalau ini booming, nanti jalan yang kedua ya. Di otak saya tuh gini, ntar dulu deh gitu. Kita jalan dulu, karena ini susah banget nih gitu. Belum dikerjain deh, tawarin dua, bayangin kan? Gua aja belum. Gila. Iya, karena masalahnya katanya saat waktu ditawarin tuh kayak gue nggak. Wah kontraknya beda sendiri nih pasti. Enggak, bukan gitu. Karena gue sering banget mendapatkan penawaran yang seperti itu di dalam film. Gitu. Nanti kalau kita nanti akhirnya gue langsung ngomong gitu, udah deh, jangan nggak usah ngomong nanti deh gitu. Sekarang aja dulu deh ya. Tapi ini penting gitu loh. Apa yang penting gitu loh? Jadi pocong gitu. Ntar dulu gitu. Jadi saat ngomong penawaran pertama tuh gue nggak mikirin. Pas baca skrip di ending, oh ini pertanyaannya. Tapi balik lagi gitu. Adanya kedua tuh kan kalau pertama sukses gitu kan. Jadi ini merupakan tantangan akhirnya. Gimana caranya si Volannya tuh harus bermain bagus sebagai Jeffrey itu dengan karakter yang sangat tengil gitu. Dan akhirnya menjadi suatu hal yang bagus dikarenakan dibantu oleh 3 orang ini yang tengil-tengil juga ternyata. Ya Bedu, Fajar, Enceng ini. Jadi yang akhirnya karakternya si Jeffrey ini jadi hidup. Kalau gue tuh jadi gini, gue coba untuk flashback lagi ya ketika gue dapet peran ini, gue lagi flashback terus gue nonton lagi, memang ada sedikit perbedaan nih, penyesuaian. Kalau dulu kan Junet tuh kan tukang elektronik, benerin TV, radio, di sini dia jadi punya toko counter HP gitu. Tapi tetap dia bisa benerin HP segala macam. Ini sesuatu yang baru aja buat gue, tapi karakternya hampir sama. Bagaimana Junet seperti apa, terus dan sosok Mumun itu elemen-elemennya tetap dipertahankan di sini gitu. Waktu itu sempat ada perdebatan harus dibikin hijau ya. Waktu itu sempat adalah pertanyaan kan gitu. Iya harus gitu. Karena itu identitasnya Mumun di situ kan. Kita tonton di serialnya dulu ya identitasnya dengan mata hijaunya gitu. Jeffrey dengan mata merahnya. Ada elemen-elemen itu yang tetap dipertahankan yang ngebuat gue oke, kita berarti stick dengan apa yang memang dulu disukain sama penonton, tinggal kita kembangin, ditambahin sesuatu yang baru yang nggak mengganggu identitas dari serialnya itu sendiri gitu sih. Karena dulu tuh kan juga film Mumun itu tayangnya siang, jadi waktu itu aku pulang sekolah nonton kelas 5 SD kebetulan. Yang aku inget tuh ya pas adegan yang pocong Mumunnya jalan gini terus terbang gitu. Pocong Mumunnya selalu jalan straight gitu kan gitu. Terus kayak yang gini tangannya kan gini. Gitu. Ya itu aja sih yang diingat. Iya. Waktu Jeffrey ya? Jeffrey yang begini ya? Kalau ngomong begini. Berarti yang gue lihat lu dong. Iya, begini Jeffrey. Batman kayak tapi memang statis aja gitu geraknya. Ya, gitu kan? statis, betul. Iya. Tapi di film kita nggak ada gitu. Iya, gue nunggu banget men gue. Enggak, gue spoiler dong kalau dibilang nggak ada di tempat kita. Gue pas ngedeketin Mimin tuh ada adegan yang klimaks banget gue ngedeketin Mimin, gue disuruh naik ke Dolly gitu set. Nah itu. Itu ada tadi. Itu nggak semua. Bukan spoiler ceritanya. Tapi tetap sih kemunculan Mumun menurut gue di film ini kemunculan Mumun tuh epic sih. Tetap dengan identitas hijaunya itu yang gue. Munculan pertama tuh dengan itunya dulu. Apa sih lihat ini hijau gitu tuh. Nah udah tuh. Udah ya. Yang paling uniknya tuh gimana caranya siang-siang aja kita takut gitu. Kalau sekarang kan di bioskop gelap harusnya kan jauh lebih takut. Tapi pas nonton premier kemarin tuh sukses sih membuat. Karena Mas Rizal sudah membawa karakternya dan ceritanya itu benar-benar dari awal sampai akhir tuh jadi naik, dibangun ceritanya. Kalau tiba-tiba langsung
Jedar berarti kan kayak lebih main kaget aja ya, tapi ini karakternya dibangun semuanya. Gue lebih banyak kejadian lucu sih sebenarnya, jadi gue ketawa terus gitu. Ya tadi yang gue ceritain ya masalah si Bedu tadi ya gitu. Bedu pertama gue ketemu, gue baru masuk kok berisik banget kan. Gue dapat ini ya, kita dapat easy rider ya waktu itu. Jadi gue datang ke lokasi tuh semua udah mulai syuting, dan itu sekitar jam 2 gue datang setengah 2 pagi gitu. Terus kok berisik banget, suara apa ya nih, mesinnya kan lagi mati. Gue buka ternyata itu Bedu lagi ngorok. Gede banget pak, padahal itu selalu, mati mesin ini. Dia selalu tertidur ketika kayak udah kelamaan gak di-take dan bisa. Tapi tidurnya gini. Berdiri dan duduk. Berdiri pun bisa. Gitu. Kayak kita lagi syuting yang bareng-bareng tuh adegan terakhir, terus kayak lagi pocongnya dihujan-hujanin. Dia tidur dong, dalam keadaan basah. Iya. Dia bisa tidur dalam kondisi apapun. Terus inget nih terakhir kita lagi syuting, posisinya tuh semua pemain lagi komplit, ada Aca, ada ini, dan scene-nya tuh Pocong muncul karena Aca ada di sini, jadi kita harus pakai stand in kan di situ. Nah, Aca sebagai Mimin. Aca sebagai Mimin. Itu hujan-hujanan, itu disiram sama Blangwir jam 4 pagi, subuh tuh udah mau ngejar azan, tiba-tiba udah kelar gitu cut. Si Bedu tuh nyeletuk, yang kita udah yang kedinginan terus dia cuma ngeliatin Pocong sudah. Ya, Pocongnya lepek gitu. Karena pocongnya pakai daleman. Terus Pocongnya minta makan, dia Pocongnya lapar. Gitu kan. Diikat kan, terus suapin gitu. Yang paling lucu tuh si Bedu pas kita lagi mau take, sumpah dia ngumpul nih. Dia kan tidur yang ngorok ya. Yang namanya gitu kan kita nggak berani ya. Maksudnya takut dia tersinggung gitu kan itu. Dia ngorok kan. Tiba-tiba dia bawa sendiri. Gua ngorok ya, ketawa semua. Ya udah biasa. Berarti dia sendiri yang tahu. Ya sebenarnya suasana syuting di sini sih bener-bener, apalagi dikelilingi dengan pria-pria ini ya. Kayak emang bener-bener ya intinya ketawa terus. Kalau lagi misalnya ada jadwalnya mereka syuting nih berempat ini, kita soalnya mereka jam berapa sih datangnya gitu. Karena rame kalau dia mereka tuh hari terakhir pun kan mereka kan di studio alam itu gila sampai yang bikin tawa deh pokoknya. Jadi nggak ngerasa capek, kita agak berkurang lah kalau jadi lupa gitu. Sebenarnya udah jam segini nih. Set yang kita pakai juga serem-serem gitu. Kalau misalnya gue ada juga sih sebenarnya yang serem. Jadi waktu itu syuting di hari terakhir di rumahnya Haji Muiz itu jam 4:30 pagi, kalau nggak salah hari keberapa pakai baju pocong itu, mungkin hari ketiga setelah pakai baju pocong itu ya. Jadi awal-awal nggak ada sama sekali gangguan apa segala macam. Cuma hari itu tiba-tiba lagi begini gitu kan kalau misalnya ngambil shot pocong itu kan dari jauh, dari tengah, dari pokoknya ada long shot, ada master, ada close up nantinya gitu. Dan itu tetap Aca yang mainin kan. Nah pada saat itu karena shotnya lagi master, Aca sendiri terus ngadep dong ke rumah karena dalam posisi yang tadinya adegan miminnya udah diambil. Nah sekarang reverse-nya Aca jadi pocongnya. Aca ngadep ke rumah. Nah ngadep ke rumah itu ngeliat ada sesuatu di atas genteng. Terus bener-bener sama kayak pocong gitu. Sama kayak gue gini gitu kan. Terus gue bener-bener mastiin banget. Itu ada putih-putih. Itu apa nih? Itu apa? Tiang atau apa? Terus enggak, itu kain gitu kan. Ini itu gue deh gitu. Gue panggil Astrada gue. Tapi gue gak dalam keadaan takut ya. Mungkin karena wujudnya kayak nyata banget. Jadi kayak stand in gimana sih? Kayak stand in lagi di atas genteng gitu. Terus itu panggil dong Astrada. Lu lihat gak itu putih? Itu doang gue cuma bilangnya. Tapi dia juga gak yakin. Itu apa menurut lu? Gue gituin kan, itu sama kayak gue kan gitu. Habis itu katanya Astrada, kakak banyak-banyak istighfar ya kak, kabur dia. Gue kayak, ya elah, udah kayak gini kan. Terus Mas Rizal masih yang kayak standby ya, angin, masuk daun gitu. Jadi gue kayak, aduh ini Mas Rizal juga gak denger gue lagi ngapain gitu. Ya seru aja sih, maksudnya kok ternyata ada wujudnya gitu. Gue juga gak pernah ya ngeliat, taunya film gitu kan, tapi ternyata ada kayak begitu, kayak sesuatu yang magical juga gitu. Oh my god, ternyata gue dikasih lihat juga gitu. Bang, ayah Mumun bang. Jangan lupa untuk saksikan film Mumun mulai 1 September di Cinepolis Cinemas.